Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman sekalian, saat ini kita akan mendengarkan ocehan dari seorang mu'alaf yang bertakiah, yang mengaku sebagai sekolah teologi ya, sudah sampai di semester 6, lalu berhenti ya, tidak selesai di sekolah tinggi Alkitab di Tanah Toraja, teman-teman sekalian. Dan dia katakan dia mualaf ya, atau tinggalkan Kristen karena di dalam kekristenan itu mabuk-mabukan ya, pada dilarang untuk minum anggur dan mabuk-mabuk dalam Alkitab. Sementara para pendeta memimpin perjamuan kudus, meminum anggur dan memakan roti di dalam gereja. Inilah penyebab dia meninggalkan kekristenan. Untuk itu, mari kita mendengarkan kesaksian yang berikut ini. Ngomong Mbak Revi posisinya adalah kuliah mahasiswa berarti ya. Nah, itu kampusnya itu mungkin bisa diceritakan bagaimana kuliah apa, jurusan apa, dan arahnya ketika lulus nanti akan, kalau sesuai dengan kuliahnya itu akan menjadi apa, mungkin bisa diceritakan sedikit. Kuliahnya itu kemarin itu jurusan teologi, jadi kalau lulusnya itu udah jadi pendeta begitu Pak. Terus kuliahnya itu sudah sampai semester 6. Jadi di kuliahnya itu di Staken. Staken, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja. Oh, negeri ya. Itu pas sudah kenal sama masnya. Udah ini. Ada juga, pernah juga baca di Bible itu. Saya juga tanya sama pendeta saya, kan di situ diterangkan itu nggak boleh minum minuman keras, itu kan haram Pak. Tapi kenapa malah umat orang Kristen itu malah tetap minum pada saat perjamuan itu, minum anggur, sementara itu dilarang. Nah di situ sementara pendeta saya itu nggak bisa jawab pertanyaan saya itu, begitu. Jadi di situ kayak dijawab, tapi malahan yang nggak masuk di ini, di apa yang saya pertanyakan, begitu. Jadi dari situ saya bingung sebenarnya ini gimana gitu. Kayaknya makin kesini, sering-sering kenal Islam itu kayak gini. Mertua juga, ibunya Mas juga sering cerita, sering begini. Udah dari situ mulai tertarik, alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah tahu sendiri dan kita sudah dengarkan apa yang dijelaskannya. Ternyata teman-teman sekalian, dia ini dalam videonya itu dia mengikut suaminya. Dia agama Kristen, tetapi dia mengikut suaminya, teman-teman sekalian. Bukan karena dia sudah belajar sekolah teologi ya, ataupun nantinya dia akan jadi pendeta dan macam-macam. Teman-teman sekalian, ya ada beberapa hal yang kita bisa komentari di sini. Yang pertama, dia mengaku sebagai mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Negeri Toraja, kata dia. Jadi kalau lulus nanti akan jadi pendeta. Nah, yang kedua, dia katakan bahwasanya dia menemukan dalam Bible kalau seandainya di dalam kepercayaan orang Kristen itu tidak boleh meminum anggur dan mabuk-mabukan ya, tidak boleh mabuk-mabukan dengan anggur. Jadi dua hal inilah yang menyebabkan dia akhirnya bertanya kepada pendeta, dan pendeta tidak bisa menjawab. Akhirnya dia merasa, kok lalu mana yang sebenarnya gitu ya. Nah ini yang akan kita luruskan teman-teman sekalian. Yang pertama, kalau seandainya dia sudah sekolah teologi di sampai semester 6 teman-teman, kita terlalu yakin bahwa di situ telah diajarkan. Karena di semester pertama, semester kedua saja itu sudah diajarkan mengenai perjamuan kudus, teman-teman. Ada perjamuan kudus yang selalu dilakukan untuk mengenang perbuatan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati menjadi kurban penghapusan dosa untuk selama-lamanya kepada orang-orang Kristen atau kepada manusia yang ingin percaya kepadanya. Dan teman-teman sekalian, kita belajar bahwa di dalam perjamuan kudus tidak ada yang mabuk-mabukan, tidak ada yang sampai oleng-oleng, tidak ada yang pulang-pulang itu pokoknya matanya sudah tinggal 5 watt gitu ya, dan mungkin lakukan keributan karena sudah mabuk ya. Itu tidak pernah terjadi gitu.
Karena memang hal yang biasa, karena itu adalah perintah Tuhan untuk melakukan perjamuan kudus. Nah biasanya teman-teman sekalian, dalam melakukan perjamuan kudus itu digunakan namanya anggur dan juga roti teman-teman sekalian. Ada hosti dan ada anggurnya yang kadar alkoholnya itu sangat ya kecil teman-teman, 0, ya 0, itu memang tidak memabukkan, dan itu anggur itu memang manis rasanya gitu ya. Jadi ini yang biasa kita pakai dalam perjamuan kudus. Ini kita gunakan ini ya sudah sekalian supaya tidak capek juga untuk cuci-cuci solokinnya. Itu ada sebuah gelas kecil sekali ya, dan ini mungkin 1 kali saja dikasih ke bulu udah selesai gitu. Dan pada dasarnya ini tidak memabukkan teman-teman sekalian. Yang dilarang oleh Alkitab adalah memabukkan, ya, memabukkan. Dimana kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 18, dikatakan oleh firman Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi teman-teman sekalian, yang ditekankan di sini adalah janganlah kamu mabuk. Apapun itu yang dibuat, ya, saya kebetulan berada di lingkungan orang Dayak, dan biasanya kalau mereka ada tahun baru padi, ya, atau naik dango dan beberapa lagi ya, misalnya ada acara adat Tete Mandok, itu biasa mereka buatkan yang namanya tuak yang terbuat dari ragi gitu ya. Jadi mereka di situ tidak pakai alkohol teman-teman, sama sekali tidak ada alkohol. Tetapi ya itu bisa memabukkan, kalau banyak kita minum. Nah ini yang dilarang dalam Alkitab, untuk kita tidak menjadi peminum, menjadi pemabuk karena anggur atau apapun itu minuman. Ya kita tidak boleh mabuk-mabukan. Ya untuk menjadi mabuk juga bukan hanya dari segi minuman. Ada anak-anak yang biasa menggunakan lem fox diisap, ya isap lem fox itu mereka juga bisa mabuk. Nah, ini yang dilarang oleh Alkitab. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Apakah anggur boleh diminum? Sangat boleh. Sangat boleh. Ya, kalau ada orang melahirkan saja dicari yang namanya anggur cap lonceng gitu ya. Karena kebetulan waktu istri saya melahirkan juga, saya disarankan oleh dokter untuk minum anggur cap lonceng itu karena akan menghangatkan tubuhnya. Dan di dalam juga firman Tuhan, Rasul Paulus pernah menyuruh anak rohaninya Timotius untuk meminum anggur sedikit supaya pencernaannya itu lancar teman-teman sekalian. Karena kalau terganggu pencernaan kita juga pun dengan meminum anggur ini, ya mungkin satu ini aja ya, sedikit ini hanya berapa mil, ya itu akan menghangatkan tubuh kita dan juga membuat kita segar kembali teman-teman sekalian ya. Jadi yang dilarang oleh Alkitab adalah mabuk-mabukan. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan kembali dengan apa yang disampaikannya. Dia katanya kalau lulus dari sekolah tinggi teologi negeri Toraja ini, dia akan menjadi pendeta. Teman-teman, saya harus luruskan hal ini. Setiap orang yang belajar teologi itu tidak semua menjadi pendeta. Ya banyak teman-teman saya justru jadi pegawai negeri, menjadi kerja di ya mereka kerja di perusahaan, mereka kerja di yayasan. Ya tidak harus semua jadi pendeta di sekolah teologi. Jadi jangan dipikir kalau sudah sekolah teologi maka itu sudah pendeta. Ya itu sudah dianggap pendeta oleh masyarakat, oleh orang-orang Kristen. Tidak. Ya ada prosedurnya. Kayak saya teman-teman sekalian ya. Ini background saya ini altar gereja kami ya, yang saya melayani, yang saya menggembalakan teman-teman. Nah, jadi kita punya proses ya. Proses untuk jadi pendeta itu setidak-tidaknya 5 tahun sudah mengabdi, menggembalakan jemaat, baru diberikan jabatan pendeta. Itu pun harus ditabiskan. Kita harus diuji lagi. Apakah memang selama 5 tahun itu kita melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai gembala atau tidak. Baru kita nanti dilantik jadi pendeta. Jadi tidak semua anak-anak teologi ya yang belajar teologi saat ini langsung jadi pendeta ya. Itu yang harus kita pahami. Yang kedua, dikatakan bahwasanya dia bertanya mengenai perjamuan kudus itu ya, atau mengenai anggur ini teman-teman ya, pendeta tidak bisa menjawab. Saya bilang itu bukan pendeta yang tidak bisa menjawab, tapi dia yang saat ini sedang bertakiah. Ketika bertanya sama pendeta mengenai anggur ini, mengenai perjamuan, tidak ada satupun pendeta yang ada di Indonesia ini tidak paham tentang perjamuan kudus dan meminum anggur. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kenapa kita harus menggunakan anggur? Karena anggur ini menyerupai darah, ya, menyerupai darah. Kemudian kenapa kita gunakan roti? Karena itulah yang digunakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika perjamuan
Paskah, ya, dan juga nantinya sebelum dia ditangkap, teman-teman sekalian, Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengadakan perjamuan kudus, ya, untuk mengenang gitu ya. Nanti Yesus katakan bahwa inilah darahku yang ditumpahkan kepadamu untuk penghapusan dosamu. Nanti teman-teman kita bisa melihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-23. Ya, ayat 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai 28. Teman-teman bisa baca. Nanti kita akan bacakan ya. Kemudian ada juga roti. Nanti rotinya akan diangkat. Itu kecil sekali rotinya. Itu diangkat juga. Inilah tubuhku yang dipersembahkan untuk kamu. Artinya Bapak Ibu sekalian, ya teman-teman, kita yang meminum anggur dan juga memakan roti yang adalah sebuah jembatan untuk kita mengenang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kita harus mengadakan perjamuan itu. Berbeda-beda, ada yang melakukan di awal bulan, ada juga gereja yang melakukan 3 kali dalam setahun setiap hari-hari besar saja, dan ada juga yang selalu melakukannya seperti gereja mula-mula. Jadi teman-teman sekalian, semuanya tidaklah membuat kita mabuk. Yang memabukkan adalah ketika kita meminum satu botol misalnya ya, satu botol anggur, dan ini kemungkinan besar tidak mabuk teman-teman, karena ini alkoholnya itu 0, ya 0,2 atau 0,3. Saya lupa ya, tidak ada tertulis di sini berapa alkoholnya. Tetapi yang jelas ini kadar alkoholnya sangat sedikit, ya, tidak membuat mabuk. Kemudian teman-teman sekalian, mari kita melihat kenapa orang Kristen melakukan namanya perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, satu hal lagi yang saya perjelaskan buat kita. Seringkali juga kami di pedalaman Papua dulu, ya, di gereja GKI Kemah Injil Papua, kami tidak menggunakan anggur karena tidak ada anggur. Kita di pedalaman yang susah jangkauannya, kita hanya pakai pesawat capung seperti Susi, Ama, dan helikopter gitu ya. Di sana hanya itu. Ya, kalau mau jalan kaki boleh 1 minggu baru sampai ke kota, ya, jalan kakinya. Nah, karena itu kita menggunakan yang namanya Fanta, ya, minuman Fanta, gitu ya. Minuman bergas itu ada Fanta, agak merah-merah juga. Itu hanya sebagai simbolis ya tentang darah Yesus Kristus. Anggur ini pun juga tidak persis seperti darah, gitu ya. Ini hanya sebagai simbolis mengenai darah, dan juga rotinya sebagai simbolis mengenai tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dicabik-cabik, yang telah disiksa, yang telah dikorbankan, darahnya ditumpahkan untuk penghapusan dosa umat manusia. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah penjelasan tentang orang Kristen melakukan perjamuan kudus. Bukan untuk mabuk-mabukan atau meminum anggur, bukan untuk mabuk-mabukan, tetapi untuk memperingati kematian daripada Tuhan Yesus Kristus, kesengsaraannya, penderitaannya, dan kebangkitannya. Itulah yang kita lakukan dan itulah yang kita beritakan. Jadi teman-teman sekalian, sebagai penutup, kalau kalian menonton semua video daripada perempuan ini, sebenarnya dia itu ikut suaminya, teman-teman. Di akhir kalimatnya dia katakan, mama mertuanya katanya ya, mama dari masku juga katanya, ya selalu mengajarkan begini-begini Islam, begini-begini. Artinya dia ikut suami. Padahal teman-teman, kalau dia anak teologi ya, yang sudah belajar tentang firman Tuhan dengan baik, pastinya dia mengerti 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Yang berbunyi teman-teman sekalian, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Jadi teman-teman sekalian, ini lagi-lagi demi cinta menjual Tuhan Yesus, lagi-lagi demi hatinya yang sudah diikat oleh seorang muslim
akhirnya menjual Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebenarnya silakan saja, itu pilihan Anda. Saya tidak terganggu, orang Kristen tidak terganggu di situ. Hanya saja jangan berfitnah, jangan bertakiah, jangan berbohong tentang latar belakang Anda. Jangan mengaku-ngaku sebagai sekolah pendeta, jangan mengaku-ngaku sebagai orang terpenting di dalam kekristenan terlebih dahulu, ya. Itu aja yang kita harapkan, sehingga terciptanya toleransi, terciptanya toleransi di NKRI ini. Ya, kalau kalian tidak berbohong. Para mu'alaf jika tidak berbohong, pastinya kami pun tidak akan berkomentar di media sosial ini. Terima kasih teman-teman sekalian, saya Arif Gule undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam.